Salam, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman di tengah ketidakpercayaan. Saya mengambil dari teks Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Dan nanti saya akan membagikan ayat 20 sebagai ayat emas atau ayat kunci untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam konteksnya dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak, kemudian datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman di tengah ketidakpercayaan. Artinya bahwa ketidakpercayaan itu adalah sebuah masalah. Iman itu adalah jalan keluar. Ketidakpercayaan, mengapa banyak orang yang memiliki ketidakpercayaan? Murid-murid Yesus juga memiliki ketidakpercayaan, ragu-ragu. Saudara, kalau kita main pingpong atau main olahraga apa saja, saudara, memang kadang-kadang itu perlu namanya keputusan, ya, itu disebut dengan genius dalam kinestetik, ya, gerakan. Jadi kapan kita akan men-smash, kapan kita akan menahan, ya, kapan kita akan menyerang, kapan kita akan bertahan, saudara, ya. Berapa waktu yang lalu saya bermain pingpong, saudara, ya, bersama dengan orang dari berbagai negara, ya. Dan itu dalam sebuah permainan saja, itu bukan pertandingan, ya. Tetapi karena sudah puluhan tahun tidak main pingpong, saudara, ya, itu ragu-ragu untuk kapan men-smash. Sehingga waktunya men-smash sehingga bolanya keluar, saudara, ya. Jadi keraguan-raguan itu memang bagian daripada manusia, ya. Murid-murid Tuhan juga mengalami itu, saudara, ya. Dalam kehidupan kita mengikut Tuhan juga kadang-kadang kita mengalami jatuh bangun, saudara, ya. Kadang kita lemah, kadang kita kuat, kadang kita mengatakan ya semangat, tapi kadang-kadang kita pikir-pikir, ya. Karena saudara, banyak perhitungan juga, ya. Murid-murid Yesus ini mengikut Tuhan. Jadi mengandalkan dirinya sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri sebagai murid-murid Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasi persoalan, masalah, dan kemudian tantangan dalam pelayanan. Tetapi kalau kita punya iman, saudara, maka kita bisa sanggup mengatasi persoalan apapun juga. Nah, saudara, mengapa ketidakpercayaan? Karena dunia di zaman kita hidup sekarang ini adalah dunia penyembahan berhala. Ada banyak berhala-berhala, ada banyak ilah-ilah yang kita percayai sehingga mengaburkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang benar, kepada Yesus Kristus, kepada Juru Selamat, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Mesias, kepada Raja di atas segala raja,
Kenapa? Karena berhala-berhala. Karena ilah-ilah. Karena kepercayaan kepada hal yang lain yang bukan Tuhan. Bisa saja kekuatan sendiri. Bisa saja itu adalah uang. Bisa saja itu adalah orang kuat yang kita anggap orang kuat yang bisa kita andalkan. Ada banyak orang yang bercerita kepada saya setelah dia mencari pertolongan dari berbagai tempat dan kemudian sudah habis, ya. Tidak ada pertolongan lagi dari orang-orang itu dan orang itu datang kepada Tuhan. Jadi saudara, ilah-ilah di zaman ini membuat kita kurang percaya, termasuk pikiran kita, ya. Termasuk kemajuan-kemajuan di dalam bidang teknologi dan apa saja, sehingga kita tidak bisa mempercayai hal-hal yang tidak kelihatan, tidak bisa mempercayai kuasa Tuhan, tidak mempercayai hal yang supranatural. Saudara, itu bisa membuat kita kurang percaya. Dan yang lain juga karena banyak orang itu tidak mau janji Tuhan saja. Karena mereka pikir janji-janji Tuhan tidak akan ditepati. Mereka mau melihat bukti, bukan janji. Mana buktinya dulu? Dan bukan percaya kepada janji Tuhan. Itu juga menghasilkan ketidakpercayaan. Mereka mau melihat hasil yang nyata dan bukan proses. Mereka mau instan dan bukan proses. Mengikut Tuhan itu proses pengenalan akan Tuhan. Iman juga dihasilkan dari kegiatan sehari-hari dalam kita mengikut Tuhan dari waktu ke waktu. Ketika kita tetap percaya walaupun itu tidak mungkin. Tetap percaya walaupun itu mustahil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman di tengah ketidakpercayaan. Apakah saudara hari-hari ini kurang percaya kepada Tuhan? Apakah saudara hari-hari ini kurang mempercayai Tuhan? Kurang mengandalkan Tuhan? Kurang sungguh-sungguh dalam mengikut kepada Tuhan? Banyak orang ketika pertama-tama mulai meragukan firman Tuhan, meragukan hamba Tuhan, dan kemudian meragukan Tuhan. Saya menjumpai banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak mempercayai firman Tuhan lagi. Karena apa? Karena mereka meragukan hamba Tuhan. Kredibilitas hamba Tuhan. Mungkin hamba-hamba Tuhan juga memiliki kontribusi sehingga orang-orang tidak mempercayai Tuhan. Tetapi saudara, orang itu akan rugi sendiri ketika tidak mempercayai firman Tuhan, tidak mempercayai hamba Tuhan, dan mereka akhirnya tidak percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan keruntuhan iman. Itu yang disebut dengan keruntuhan dunia kekristenan. Karena apa? Kehilangan iman, saudara. Dan murid-murid Yesus, saudara, akhirnya mereka berdialog dengan Yesus dan kemudian minta diberitahu rahasianya. Bagaimana perkataan Yesus penuh kuasa dan menyembuhkan anak muda yang sakit ayan itu. Dan kuasa Yesus mengusir setan dan murid-muridnya belajar kembali. Dan Yesus sabar dengan murid-muridnya. Yesus mengajar kembali. Ia berkata kepada mereka, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, faith small as mustard seed. Iman yang sebesar biji sesawi. Itu artinya iman yang sangat lembut. Iman yang sangat kecil. Sangat kecil biji sesawi itu. Tetapi asal memiliki iman saja. Saudara, murid-murid sudah kehilangan iman sehingga tidak bisa melakukan dan menghasilkan dalam pelayanan. Karena apa? Tidak memiliki iman. Kita mendengar hamba-hamba Tuhan di zaman dulu, saudara, mereka hidupnya sangat sederhana, tapi karena memiliki iman mereka bisa mengikut Tuhan dan berhasil dalam pelayanan. Hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, saya berbicara kepada anak-anak muda yang menjadi hamba-hamba Tuhan. Apakah engkau memiliki iman sebesar biji sesawi? Murid-murid Yesus diberitahu rahasianya.
Kalau mau memindahkan gunung, milikilah iman sebesar biji sesawi. Dan perkatakan apa yang saudara imani. Ketika saudara berkata kepada gunung, pindah dari tempat ini, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yes, karena Dia omnipotent, Almighty God, Maha Kuasa. Tapi kita tidak Maha Kuasa. Jadi banyak hal yang bagi kita mustahil. Tetapi Tuhan memberikan kuncinya supaya kita bisa mengalahkan kemustahilan, ketidakmungkinan dalam hidup kita, yaitu iman sebesar biji sesawi. Artinya pengandalan akan Tuhan secara mutlak, secara absolut, secara total. Kita mengosongkan diri dan percaya penuh kepada Tuhan. Saudara, seorang anak muda ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan kemudian dia masuk sebuah seminari. Dan ketika dia melangkah masuk ke seminari itu, dia berkata, di dalam nama Yesus aku menaati Tuhan. Dan dia lulus dari seminari dan menjadi hamba Tuhan. Dia lulus dari STT dan menjadi hamba Tuhan. Saudara, diperlukan iman untuk memasuki sekolah pemuridan sehingga menjadi berhasil menjadi hamba Tuhan. Dan setelah menjadi hamba Tuhan, dia harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ketika dia miskin, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memelihara. Ketika dia kekurangan, dia percaya Tuhan bahwa Tuhan memberi kelimpahan. Ketika dia kosong, dia percaya bahwa Tuhan memberi kepenuhan. Ketika dia tidak punya apa-apa, dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dengan segala sesuatu yang dibutuhkan. Bahkan ketika dia akan menikah, dia percaya kepada Tuhan bahwa ketika dia menikah diberkati oleh Tuhan. Dan ketika dia sudah menikah dan membangun rumah tangga, dia harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan juga akan memelihara keluarganya. Dan ketika dia membesarkan anak-anak, mendidik anak, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong sehingga dia berhasil mendidik anak-anaknya. Dan ketika dia melayani, mendirikan gereja, dia harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan untuk perintisan gereja. Dan saudara, dalam segala hal dia harus percaya bahwa iman itu bekerja dan iman itu akan memindahkan gunung dalam hidupnya. Dan setiap gunung-gunung akan disingkirkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman di tengah ketidakpercayaan, iman di tengah ketidakmampuan, iman di tengah keraguan-raguan, iman di tengah-tengah pergumulan, dibutuhkan iman. Iman yang memindahkan gunung. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saudara yang punya iman sebesar biji sawi, tidak ada yang mustahil. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ketika berbicara tentang iman sebesar biji sawi itu, saudara, maka kita tahu bahwa iman itu datang dari Tuhan. Iman itu adalah gift. Memang saudara, gift itu kita terima dan kita merespon firman Tuhan itu. Jadi sebenarnya iman itu datang dari firman. Ketika firman kita terima, kita percaya firman itu. Dan di dalam firman itu mengandung potensi-potensi pemeliharaan Tuhan, potensi kesembuhan, potensi kelimpahan, potensi kekuatan, potensi kemenangan, potensi memindahkan masalah apapun dalam hidup kita. Ketika firman itu kita terima dan direspon dengan percaya, karena iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya apa, saudara yang kasih Tuhan? Iman yang dimaksud di sini yang sebesar bisa adalah iman karena mengandalkan kuasa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus dari Nazaret. Di dalam nama Kristus yang mati dan bangkit. Di dalam nama Kristus
yang hidup selama-lamanya dan memerintah sebagai Tuhan dan Gembala. Saudara, kita percaya bahwa firman Kristus itu menghasilkan iman dalam hidup kita. Dan iman itu kita pakai akan memindahkan gunung yang menghalangi kita. Saudara ku yang kasih Tuhan, apa yang menghalangi saudara untuk maju? Apa yang menghambat kekristenan saudara? Tadi saya katakan banyak berhala. Ya, berhala-berhala itu membuat saudara tidak percaya. Tetapi ketika saudara berkata di dalam nama Yesus, maka berhala-berhala dalam hidup itu akan dienyahkan, diganti dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan, iman yang penuh, kedewasaan dalam menghadapi apapun, dan tetap percaya dan setia, karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan bersama Yesus kita akan tetap maju dalam mengiring Yesus sebagai murid-murid Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang menghalangi, tetap kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, David Brainerd, yang berdoa untuk sebuah suku Indian di Amerika. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mempercayai bahwa akan ada keselamatan di antara suku ini. Suatu hari ada orang yang memberi kepada saya 1 juta buklet dan traktat saudara, dan saya bawa ke kota Bandung saudara, dan kemudian saya mendoakan satu persatu buklet dan traktat itu. Saya tumpangkan tangan, dan saya percaya bahwa buklet dan traktat ini akan disebarkan kepada orang yang membutuhkan kasih Kristus. Desperately need of the love of Christ. Orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Karena apa? Dosa yang menguasai mereka. Mereka membutuhkan jamahan daripada kasih Kristus. Dan saya membagikannya kepada banyak orang. Dan sampai hari ini kami membagikan lebih dari 12 juta buklet dan traktat ke setiap rumah-rumah di seluruh Indonesia. Bekerja bersama dengan sukarelawan, kerja bersama dengan orang-orang percaya. Dan saya percaya bahwa anak-anak yang masih bayi-bayi, masih kecil, masih TK, masih SD, anak-anak remaja, pemuda, orang tua, semua anak-anak dari bayi sampai orang tua membutuhkan keselamatan dalam Tuhan Yesus dari generasi ke generasi. Karena itu Injil harus terus diberitakan. Firman Tuhan harus diberitakan. Dan saya percaya ketika mereka percaya kepada Injil, maka mereka akan diselamatkan. Mereka akan mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman di tengah ketidakpercayaan. Kalau saat ini saudara dalam keadaan bimbang dan ragu-ragu dan kurang percaya, Tuhan berfirman kepada saudara, milikilah iman sebesar biji sawi dan pindahkan gunung. Percaya kepada Tuhan bahwa saudara akan disanggupkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pelik dalam hidup saudara. Masalah yang sangat sulit yang membuat saudara pening, yang membuat saudara sakit, yang membuat saudara kemudian terluka, membuat saudara kecewa. Percaya kepada Tuhan. Suatu hari saya mengunjungi seorang yang sakit lumpuh dan saya memberitakan Injil, dan orang yang lumpuh ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan saat ini dia bersama dengan Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi di kesempatan yang lain ada orang yang mendengar Injil, walaupun dia dalam keadaan cacat, saudara, dia tidak percaya dan dia menjadi marah, saudara. Responnya berbeda. Yang satu percaya, yang satu menjadi marah. Saya berdoa supaya saudara tidak menjadi marah ketika mendengar firman Tuhan ini. Tapi saudara dilembutkan dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup menyelamatkan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup mengangkat saudara. Saudara akan diangkat
menjadi anak-anak Allah yang percaya kepada Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak kerajaan, menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.